Sebagai bentuk upaya keseriusan dalam menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tembilahan, serta Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tembilahan melaksanakan deklarasi janji kinerja dan melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan Kajari Inhil, Kodim 0314 serta Kapolres Inhil yang disaksikan Bupati Haji Muhammad Wardan serta Porkopinda di Aula Lapas Kelas 2A Tembilahan, Rabu 24 Februari 2021. Acara deklarasi janji kinerja turut juga dihadiri Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau, Rudi Hartono. Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan dalam kata sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mendukung upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tembilahan serta Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tembilahan dalam upaya menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Hal tersebut menegaskan bahwa jajaran lapas dan imigrasi berkomitmen untuk menjadikan lembaga yang disiplin, berintegritas, dan bebas dari korupsi. Hal senada juga disampaikan oleh Kajari Inhil Rini Triningsih, di mana keberhasilan akan dapat dicapai jika elemen saling bekerja sama dan serius menerapkan peraturan yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui zona integritas menuju WBK-WBBM, pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja aparatnya. Dalam upaya tersebut, pada hari ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tembilahan dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tembilahan melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Pencanangan pembangunan zona integritas yang bertujuan membentuk wilayah bebas korupsi, birokrasi, bersih dan melayani lingkungan lapas dan lingkungan imigrasi merupakan momentum untuk kembali menegaskan bahwa jajaran lapas dan jajaran imigrasi berkomitmen untuk mewujudkan lembaga yang dipimpin menjadi lembaga yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Dan sejauh ini Lapas Kelas 2 Tembilahan dan juga Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tembilahan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini yang penting adalah dalam mewujudkan wilayah zona integritas WBK, WBBM, tentu tidak hanya seorang kepala satker saja yang berusaha atau berusaha untuk mewujudkan cita-cita. Namun demikian harus ada kerjasama dengan seluruh anggota di lapas maupun di imigrasi. Karena tanpa ada dukungan, maka hal itu akan susah untuk tercapai. Sementara itu, Kadip Administrasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau Rudi Hartono mengatakan ada 6 item yang harus dipenuhi setiap lembaga dalam penilaian untuk memperoleh predikat zona integritas WBK dan WBBM. Selain birokrasi yang bebas korupsi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan. Jadi kami di tingkat wilayah melakukan pembinaan terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas ini. Setelah masing-masing satker melakukan pencanangan yang disaksikan oleh tadi Bupati dan Kajari, kemudian menyusun rencana kerja selama tahun 2021 ini, apa langkah-langkahnya. Langkah pertama setelah menyusun ini, melaksanakan perubahan-perubahan terkait 6 zona dan 6 pokja yang dimana di dalamnya, di dalam tim itu ada 6 pokja. Yang pertama manajemen perubahan, kemudian yang kedua manajemen penataan tata laksana, kemudian penataan manajemen SDM yang ketiga,
Yang keempat, peningkatan akuntabilitas. Yang kelima, penguatan pengawasan. Yang keenam, peningkatan kualitas layanan publik. Jadi 6 area itu harus dilakukan perubahan-perubahan. Yang tadinya kita birokrasi meja sini harus dipersingkat. Jadi intinya memberikan kemudahan, meningkatkan kemudahan dalam mempercepat, mempermudah, juga mempermurah. Tentunya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena di suatu daerah, Wansing misalnya, kita berkoordinasi dengan kepada pemerintah daerah setempat serta masyarakat, bahwasanya kita akan melakukan pelayanan paspor di daerah tersebut. Jadi kita berkomitmen merubah mindset kita untuk melaksanakan pelayanan yang terbaik untuk Indragiri Hilir, Inhu, dan Wansing. Itu wilayah kerja dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Pembilahan. Tadi kita sudah melakukan pencanangan, berarti kita sudah komitmen untuk melakukan perubahan di 6 area perubahan. Dan mungkin hal ini pun belum dilakukan pencanangan, kita sudah melakukan perubahan-perubahan terkait dengan peningkatan pelayanan. Mungkin beberapa saat lalu kita sampaikan terkait dengan pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan minat baca atau perpustakaan, dan kemudian tadi juga yang ditinjau oleh Bapak Bupati terkait dengan pelayanan dengan situasi COVID. Kita bukan berarti mematikan hubungan antara warga binaan dengan keluarga. Disampaikan Bapak Kadip tadi bahwa kita mempunyai sarana untuk kunjungan online, dan ini tidak berbayar, gratis, dan kemudian keluarga bisa dari rumah, tidak perlu datang ke sini. Selama ini yang diterapkan meskipun dengan online, tapi keluarga tetap datang. Ini kita tidak, kita akan buka, keluarga bisa langsung dari rumah, seperti tadi disampaikan Pak Kakak Anim, kita akan menjemput bola. Ini mempermudah birokrasi di dalam kita memberikan pelayanan. Itu sebenarnya tujuan terkait dengan pencanangan ini. Dan komitmen kita, sekali lagi, jajaran pemasyarakatan Lapas 9 ini, meskipun tidak dicanangkan, dan kita tetap dalam rangka mencapai target untuk dapat predikat BPK. Tetapi intinya lebih terpenting adalah implementasi kita di dalam pelaksanaan itu sendiri. Yang sekali lagi, efisien waktu, efisien anggaran, dan kita mempermudah di dalam segala bentuk pelayanan kepada masyarakat. Itu mungkin yang penekanan yang sekali lagi yang kita sampaikan. Terima kasih. Pasti. Profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Pada kesempatan tersebut, Bupati Inhil juga meminta kepada satuan organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat menerapkan zona integritas tersebut sehingga tercipta zona bebas akan praktek KKN. Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.